Market Beat Juli 2022. Pasar finansial Indonesia terdampak pelemahan di tengah kekhawatiran akan pelemahan ekonomi Amerika yang diperkirakan dapat mengalami resesi di akhir tahun 2023. Ditambah lagi dengan inflasi di dalam negeri yang cenderung meningkat, membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah. Mata uang rupiah pun ikut terdampak. Tekanan pada bursa saham Amerika Serikat dibebani kecemasan potensi resesi ekonomi Amerika. Para analis memprediksikan perekonomian global berpotensi mengalami resesi dalam 18 bulan ke depan dengan tingkat probabilitas sebesar 50%. Sementara bursa saham Asia juga mengalami pelemahan di tengah kekhawatiran atas potensi pengetatan moneter agresif Fed untuk mengendalikan inflasi. Namun data ekonomi Cina menunjukkan tanda perbaikan lebih lanjut di bulan Juni, didukung meredanya pembatasan COVID secara bertahap serta manufacturing PMI Juni tercatat naik ke level 50,2 dari bulan sebelumnya 49,6. Faktor utama yang diperhatikan adalah inflasi di global yang meningkat dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat yang merupakan motor penggerak perekonomian. Seiring dengan tingkat inflasi yang tinggi, Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, diperkirakan cenderung lebih agresif dalam pengetatan kebijakan moneternya. Dari domestik rilis data Purchasing Managers Index atau PMI Indonesia, periode Juni 2022, berada pada level 50,2, masih berada di zona ekspansi namun turun dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi Juni 2022 berada di 4,35%, lebih tinggi dibandingkan Mei 2022 yang 3,55%, sekaligus jadi yang tertinggi sejak Juni 2017. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Namun pemerintah masih akan terus memantau dan memitigasi berbagai faktor yang akan berpengaruh pada inflasi nasional, baik yang berasal dari eksternal maupun domestik. Inflasi global tidak akan terlalu berdampak besar terhadap permintaan di dalam negeri. Hal ini dikarenakan pemulihan ekonomi Indonesia dari sisi agregat demand masih dalam momentum yang cukup baik, didukung pula dengan data ekonomi makro yang masih kuat. Selain itu, Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan kinerja terbaik pada semester pertama tahun 2022 di kelas aset ekuitas karena kondisi ekonomi makro yang stabil, kenaikan komoditas, dan neraca perdagangan yang kuat, serta perusahaan-perusahaan Indonesia masih melaporkan pertumbuhan profitabilitas yang cukup kuat. Pasar saham Indonesia kembali melemah pada bulan Juni. Indonesia tercatat melemah 3,32% secara bulanan, namun sejak awal tahun atau year to date Indonesia masih mencatatkan positif 5,02%. Sementara itu pasar obligasi pemerintah ditutup pada zona positif, mayoritas mengalami penguatan harga dan penurunan imbal hasil atau yield menandakan bahwa investor beralih ke pasar obligasi di tengah kondisi makroekonomi global saat ini masih cenderung besar, serta potensi resesi yang semakin meningkat. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada pada level 7,2 dari sebelumnya pada level 7,4. Lalu, bagaimana strategi berinvestasi untuk semester 2 tahun ini? Saat ini adalah waktu yang tepat untuk meninjau kembali portfolio dan menyeimbangkan kembali porsi alokasi investasi sesuai dengan tingkat profil risiko masing-masing nasabah. Pasar saham masih positif, di mana pemulihan ekonomi dan posisi Indonesia yang lebih baik di tengah tingginya volatilitas global menopang pergerakan pasar saham Indonesia di tengah kenaikan harga komoditas serta pertumbuhan earnings perusahaan yang solid. Pasar obligasi, dengan tanda-tanda inflasi di Amerika tetap tinggi dan di tengah ketegangan geopolitik di Rusia-Ukraina, pasar obligasi Indonesia menawarkan nilai yang menarik dengan tingkat imbal hasil yang tinggi dan stabilitas pasar di tengah volatilitas global, khususnya obligasi tenor pendek hingga menengah yang masih didukung oleh likuiditas domestik.